Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hisam Al-Rafi dengan nomor NPM 23500139. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Alasan video ini dibuat karena ada penugasan dari dosen mata kuliah dasar ilmu tanah atau juga disebut DIT. Nah, selanjutnya materi yang akan dibahas, yang pertama pengenalan tentang pH tanah, yang kedua pentingnya pemahaman pH dalam pertanian, yang ketiga unsur hara yang penting bagi tanaman, yang keempat metode pengukuran pH tanah, yang kelima strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Selanjutnya yang pertama itu pengenalan tentang pH tanah. Pengenalan tentang pH tanah terbagi kepada dua sub. Yang pertama itu definisi pH dan skala pH. Yang kedua pengaruh pH terhadap KB dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang pertama definisi pH dan skala pH. pH tanah merupakan ukuran yang menentukan tingkat keasaman atau kebasaan tanah yang dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Sedangkan skala pH berkisar antara 0 sampai 14, di mana pH 1 sampai 6 artinya asam. Semakin kecil angkanya berarti semakin asam, dan semakin besar berarti tidak terlalu asam. Sedangkan pH 7 artinya netral, dan pH 8 sampai 14 itu basa. Semakin besar angkanya maka semakin basa kebasaannya, dan semakin kecil angkanya maka semakin kecil kebasaannya. Yang kedua, pengaruh pH terhadap KB dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pada pH lebih rendah atau lebih tinggi, ketersediaan unsur hara makro tersebut akan menurun. Sementara itu jumlah unsur hara mikro yang tersedia pada pH netral cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pada pH rendah atau tinggi, tetapi jumlahnya telah mencukupi kebutuhan tanaman. Untuk selanjutnya, pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Seorang petani apabila ingin mengetahui apakah tanahnya memiliki tanah yang asam, tanah yang sedikit asam, atau tanah yang bersifat basa yang mempengaruhi kesehatan tanamannya, tingkat pH tanah, kebun menentukan jenis tanaman kebun yang tumbuh subur secara alami di sana. Jadi apabila ingin menanam tanaman, maka yang pertama dilakukan itu adalah mengetahui pH yang cocok bagi tanaman tersebut. Apabila tanah di daerah tersebut terlalu masam, maka harus dikurangi kemasamannya. pH tanah dapat diubah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Petani dapat menggunakan cara dengan menambahkan kapur, belerang, atau bahan organik tambahan seperti lumut gambut, dan ampas kopi. Selanjutnya, unsur hara
yang penting bagi tanaman. Unsur hara yang penting bagi tanaman terdapat dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang kebutuhannya itu dalam jumlah besar, yang akan diserap tanamannya itu dalam jumlah banyak. Sedangkan unsur hara mikro, unsur hara yang diserap oleh tanamannya itu dalam jumlah kecil, tidak sebanyak unsur hara makro. Unsur hara makro terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, magnesium. Unsur hara mikro yaitu klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenum. Selanjutnya metode pengukuran pH tanah. Metode pengukuran pH tanah terbagi kepada dua, pH meter dan kertas lakmus. pH meter, pengukuran pH tanah ini menggunakan alat pengukuran pH meter dengan cara mengukur pada sampel atau titik pada lahan. Hasil pengukuran diperoleh skala pH tanah rata-rata 6,4. Tanah dengan pH netral berada pada angka 6,5 hingga 7,8. Tingkat keasaman atau kebasaan ini merupakan pH ideal dengan kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal. Kelebihan pH meter adalah lebih akurat dalam menentukan skala pH dibandingkan dengan kertas lakmus. Namun, pH meter mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan kertas lakmus. Yang kedua itu kertas lakmus. Kertas lakmus merah dapat menunjukkan asam dengan pH antara 4 dan 5 atau lebih rendah, dari 1 sampai 6. Itu adalah pH asam. Sementara kertas biru dapat menunjukkan basa dengan pH lebih besar dari 8 sampai 14. Jadi dari 8 sampai 14 itu menunjukkan basa. Kertas lakmus mempunyai kelebihan harga yang lebih murah dibandingkan pH meter. Sedangkan kekurangannya, kertas lakmus itu tidak akurat seperti pH meter, bisa saja melenceng tergantung dari hal-hal lain yang mendukung dalam proses penghitungannya. Untuk selanjutnya, strategi peningkatan KB, pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Langkah yang dapat dilakukan dengan upaya untuk mendapatkan kondisi pH tanah yang netral bila pH tanah rendah atau masam adalah dengan pemberian kapur pertanian untuk meningkatkan angka pH tersebut hingga mendekati netral. Sedangkan bila pH tanah terlalu tinggi atau basa, dapat dilakukan dengan penambahan sulfur untuk menurunkan kebasaannya. Pemberian pupuk kimia. Nah, untuk ketersediaan unsur hara itu dapat
Pemberian pupuk kimia atau organik dengan dosis dan cara pemberian yang tepat serta perlakuan tanah yang baik dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara yang terkandung di dalam tanaman. Nah, untuk pupuk ini terbagi kepada dua, pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik contohnya adalah pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Untuk pupuk kimia contohnya adalah urea, NPK, dan KCI. Nah, mungkin sekian dari video tentang dasar ilmu tanah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Mungkin bisa dikoreksi apabila ada kekurangan atau kesalahan. Bila ada kekurangan, mohon tambahannya, dan bila ada kesalahan, tolong koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.